Mereka terdiam. Apa yang terungkap lewat ramalan tentangmu benar-benar di luar logika, seolah-olah membuka pintu rahasia yang selama ini tersembunyi rapat. Halo semua, selamat datang di channel aku Leritz Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema Mereka Terdiam, hasil ramalan tentangmu benar-benar di luar logika. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Four of Pentacles menunjukkan bahwa kamu adalah sosok yang sangat menjaga apa yang kamu miliki, baik itu perasaan, kepercayaan, maupun hubungan. Ada keinginan yang kuat dalam dirimu untuk mempertahankan stabilitas, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan kenyamanan pribadimu. Keberanian untuk berkomitmen dan keinginan untuk berada dalam situasi yang terjamin membuatmu cenderung menghindari risiko yang mungkin mengancam keamanan emosionalmu. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu mungkin terlihat sangat berhati-hati dalam membuat keputusan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan dan keuangan. Setiap langkah yang diambil dipikirkan secara matang, dan hal ini mencerminkan betapa pentingnya bagi kamu untuk merasa aman dan terlindungi. Kamu memiliki pendekatan yang realistis dalam hidup, seringkali menganalisis setiap kemungkinan yang ada sebelum mengambil langkah. Sikap ini membuatmu menjadi sosok yang penuh pertimbangan, tetapi di sisi lain, terkadang bisa membuatmu terjebak dalam rutinitas yang tidak memberikan ruang bagi pertumbuhan pribadi. Ketika situasi baru muncul, reaksi awalmu bisa jadi bersifat defensif. Kamu mungkin merasa ragu atau tidak percaya pada hal-hal yang belum dicoba, sehingga terkadang hal ini menghalangimu untuk membuka diri dan menerima perubahan yang mungkin sebenarnya bisa membawa kebaikan. Keinginan untuk mempertahankan apa yang sudah dimiliki adalah bagian dari sifatmu, dan meskipun itu kadang-kadang menghalangi langkahmu, sangat jelas bahwa itu berasal dari kekhawatiran akan kehilangan. Dalam konteks perasaan, niatmu untuk melindungi diri sendiri kadang membuatmu terlihat dingin atau tidak peduli. Di balik penampilan itu, ada sosok penuh rasa, ingin memiliki, dan mendapatkan cinta yang tulus. Kamu sangat mendambakan hubungan yang kuat dan berarti, tetapi ketakutan akan pengkhianatan atau kehilangan membuatmu cenderung menutup diri. Ketika kamu merasa nyaman dengan seseorang, kamu akan membangun batasan yang jelas, bukan untuk menjauhkan diri, tetapi sebagai langkah perlindungan terhadap hati. Hal ini tentunya merupakan strategi yang wajar, mengingat kamu barangkali pernah merasakan sakit hati sebelumnya. Namun ketika dibiarkan terus-menerus, itu bisa menghalangi kedekatan yang diinginkan. Lalu muncul Knight of Cups yang mengungkapkan sisi romantis dalam dirimu. Dia adalah sosok yang sesungguhnya masih membawa harapan dan cinta di dalam hatinya, meski seringkali menutupinya dengan sikap hati-hati. Di balik keteguhan yang tampak itu, ada keinginan mendalam untuk berjalan di jalur cinta yang penuh makna. Kamu mungkin bisa merasakan panggilan jiwa untuk berbagi perasaan dengan orang yang tepat, dan saat itu terjadi, kamu akan mengungkapkan perasaanmu dengan tulus. Di dalam hati, terdapat kerinduan untuk menemukan seseorang yang bisa menerimamu apa adanya dan memahami semua lapisan di dalam dirimu. Namun, keinginan ini sering terhambat oleh rasa takutmu akan ketidakpastian dan penolakan. Sisi romantismu membuatmu menjadi sosok yang peka terhadap perasaan orang lain. Dalam banyak hal, kamu bisa merasakan emosi dan nuansa yang terkandung dalam interaksi sosial, meskipun kamu mungkin tidak selalu menunjukkan reaksi tersebut ke permukaan. Ini memberimu kemampuan untuk melihat sisi-sisi lembut dalam diri orang lain dan menunjukkannya pada saat yang tepat. Namun,
Seringkali keraguan membuatmu menahan diri untuk bersikap terbuka. Kamu merindukan hubungan yang lebih dalam, tetapi merasa terjebak antara kebutuhan dan rasa takutmu. Namun, hadirnya Three of Swords memperlihatkan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ada kekecewaan, mungkin pengkhianatan yang masih meninggalkan bekas mendalam dalam jiwamu. Rasa sakit yang muncul dari pengalaman ini tidak pernah bisa dianggap sepele. Ketika kamu mengalami pengkhianatan, itu bukan hanya melukai hubungan yang ada, tetapi juga bisa menggoyahkan fondasi emosionalmu. Terkadang, kenangan akan luka ini akan menghantuimu dalam berbagai cara. Kamu bisa merasa berulang kali terjebak dalam siklus pemikiran yang sama tentang apa yang seharusnya atau apa yang bisa saja terjadi. Tinggal dalam kenangan ini bisa membuatmu tidak mampu bergerak maju. Karena luka yang terdalam seringkali tertanam jauh di dalam hati, kamu mungkin merasa sulit untuk mempercayai orang lain. Dalam pengalamanmu, keikhlasan dan kepercayaan bisa saling berkaitan erat. Ketika satu hancur, yang lain pun terimbas. Hal ini menciptakan polarisasi dalam pikiranmu tentang cinta, antara keinginan untuk menjalin hubungan dan rasa takut untuk terluka lagi. Proses penyembuhan yang belum sepenuhnya tuntas ini menjadi tantangan yang harus kamu hadapi. Ketika kamu mengingat kembali momen-momen ketika harapanmu dibuyarkan oleh orang-orang yang seharusnya melakukan sebaliknya, itu bisa menjadi pelajaran yang menyakitkan, namun perlu untuk diterima. Tidak heran jika Eight of Swords menunjukkan bahwa terkadang kamu merasa terjebak dalam ketakutan dan kekhawatiranmu sendiri, seolah sulit bergerak maju, walau sebenarnya kunci kebebasan ada di tanganmu. Kamu terjebak dalam pola pikir yang berputar-putar, menganggap dirimu tidak mampu mengambil langkah yang diperlukan untuk mengubah keadaan. Ketakutan akan apa yang mungkin terjadi membuatmu lebih memilih untuk tetap dalam zona nyaman, meski itu terasa mengekang. Ketika kamu merasakan beban pikiran yang terlalu berat, berkaitan dengan ketidakpastian dan keraguan, itu membuat langkah-langkah kecil terasa seperti usaha yang sangat besar. Bukan berarti kamu tidak berusaha, tetapi ada saat-saat ketika tekanan mental membuatmu merasa tidak berdaya. Dalam kondisi seperti ini, penting untuk menyadari bahwa seringkali kita adalah penjara bagi diri kita sendiri. Kunci untuk membebaskan diri kadang-kadang membutuhkan ketulusan untuk menghadapi ketakutan secara langsung dan menemukan bahwa itu tidak seburuk bayangan yang kita ciptakan. Meminta bantuan dari orang yang terpercaya bisa jadi sebuah langkah ke arah yang positif, meringankan beban pikiranmu. Meski demikian, Queen of Wands membuktikan bahwa kamu memiliki kekuatan dan pesona luar biasa. Di balik semua rasa sakit dan ketakutan itu, ada cahaya keberanian, semangat membara, dan karisma alami yang membuat orang lain tak bisa berpaling darimu. Karisma ini adalah cahaya yang bersinar terang di tengah kelamnya pengalaman pahit yang mungkin telah kamu lewati. Kamu memiliki kemampuan untuk memotivasi orang lain dan memancarkan energi yang dapat memengaruhi suasana hati orang di sekitarmu. Sifat menarikmu menjadikanmu sosok yang magnetis. Ini adalah suatu kualitas yang sangat berharga. Keberanianmu untuk menghadapi tantangan dan kemauan untuk tidak menyerah pada impian adalah hal-hal yang menonjol dalam dirimu. Meskipun kamu menghadapi keraguan, tetap ada keyakinan dalam dirimu tentang mimpi dan tujuan. Ketika kamu bisa menyentuh sisi pemberani dalam dirimu, kamu akan menemukan kekuatan tambahan untuk terus bergerak maju. Kemandirian dan kebebasan berpikir menjadi kombinasi kuat yang membantumu menjalani hidup dengan lebih optimis. Energi positif yang kamu pancarkan berfungsi sebagai magnet, menarik orang-orang yang memiliki visi dan misi serupa untuk bersamamu menjelajahi dunia ini. Dengan Three of Wands, kartu ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kamu sudah berada di jalur yang tepat untuk pertumbuhan dan masa depan yang lebih besar. Saat ini,
Memberikan dukungan positif dan jujur kepada diri sendiri adalah hal yang sangat diperlukan. Kamu seakan sudah menemukan arah yang ingin diambil, namun perlu ada tindakan nyata yang mengikuti ke arah tersebut. Ketika memungkinkan, perhatikan situasi dan peluang yang ada di depanmu, sebab bisa jadi ada banyak kesempatan yang menunggu untuk dijelajahi. Ini adalah saat di mana kamu harus siap untuk melangkah keluar dari batasan dan melihat dunia dengan cara yang lebih luas. Kamu mungkin merasa ada sesuatu yang besar menantimu di cakrawala, tetapi untuk mencapainya, ada baiknya tetap mengasah keterampilan dan pengetahuanmu. Keberanianmu untuk menjelajahi kemungkinan baru sangatlah diperlukan. Seringkali, kita harus keluar dari kenyamanan untuk menemukan potensi sebenarnya. Mungkin perlu waktu untuk menemukan tempat yang tepat, tetapi setiap perjalanan yang kamu lalui adalah pelajaran bernilai yang akan membawamu menuju kesuksesan. Namun, Seven of Swords memperingatkan bahwa dalam perjalananmu, mungkin ada orang yang tidak sepenuhnya jujur atau situasi yang terasa licik. Ini adalah saat untuk tetap waspada dan berhati-hati. Kehati-hatian dalam memilih siapa yang harus kamu percayai adalah suatu kebutuhan. Bisa jadi, ada orang yang salah arah dan bijaksana untuk tidak terburu-buru dalam memberikan kepercayaan. Pastikan untuk selalu mendengarkan intuisimu, karena instingmu seringkali bisa memandu kamu ke arah yang benar. Berhati-hati dalam bergaul dengan orang lain bisa sangat membantumu untuk tidak terjebak dalam tipu daya. Kamu punya kekuatan untuk menjaga setiap kepercayaan dan menjaga hati kamu tetap aman. Namun, jangan biarkan kekecewaan menguasai hatimu, karena Five of Cups mengingatkan bahwa masih ada harapan yang tersisa. Meskipun mungkin ada kerugian yang dirasakan, saatnya untuk tidak berfokus pada apa yang hilang, tetapi pada semua yang masih bisa kamu syukuri. Ketika kamu mengalihkan perhatian dari apa yang telah hilang menuju hal-hal yang masih ada dalam hidupmu, itu akan memicu rasa syukur dan pencarian akan kebahagiaan. Pengalaman-pengalaman pahit bisa menjadi guru terbaik dalam perjalanan hidupmu. Fokus pada aspek positif dalam hidup dapat menjadi titik awal untuk memulai kembali. Dalam perjalanan ini, penting untuk membangun harapan di dalam diri menuju halaman baru yang lebih cerah dan penuh potensi. Akhirnya, Four of Wands menjadi penanda kemenangan, kebahagiaan, kestabilan, dan momen penuh sukacita menantimu. Kartu ini mencerminkan perayaan dan pencapaian yang ada di depanmu. Merasakan kebahagiaan yang hakiki akan memberikan dorongan positif yang besar dalam hidupmu. Inilah saatnya untuk merayakan semua usaha dan kerja keras yang telah kamu lakukan, serta mengapresiasi diri sendiri atas semua pencapaian kecil maupun besar yang telah dicapai. Kebahagiaan akan datang ketika kamu memahami bahwa apa yang kamu cari di luar telah ada dalam dirimu. Meraih kebahagiaan sejati adalah tentang menerima diri sendiri, menyayangi diri yang penuh kekurangan, dan tetap berusaha menjalani hidup dengan penuh kasih dan kebaikan. Apa yang diungkapkan oleh kartu-kartu ini bukan sekadar ramalan biasa. Ini adalah cermin dari perjalanan yang telah kamu lalui, penuh luka, keteguhan, harapan, dan akhirnya kemenangan. Ketika masa lalu dan kenangan menyakitkan dihadapi dengan kepala tegak, itu bukan hanya membawa kesadaran, tetapi memberikan kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Setiap cerita yang hidup di hatimu adalah bagian dari proses menuju keutuhan. Saat kamu dapat menerima setiap bagian dari perjalanan ini, kamu akan menemukan kekuatan untuk melawan setiap rintangan dan bertransformasi menjadi versi terbaik dari dirimu. Saat kamu terus melangkah maju, ingatlah bahwa keberanian dan harapan akan selalu menjadi teman setia yang membantumu mencapai kebahagiaan yang abadi. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian
untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 999 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.